Nutrisi enteral adalah pemberian nutrisi melalui saluran cerna menggunakan pipa atau kateter yang diberikan apabila asupan oral tidak adekuat. Adapun nutrisi enteral adalah dukungan nutrisi yang diberikan melalui saluran cerna. Ini adalah lokasi tempat pemberian nutrisi enteral. Adapun jenis-jenis nutrisi enteral, yang pertama itu formula standar, yaitu komposisi lengkap dan seimbang, dapat digunakan dalam jangka waktu lama, dan formula spesifik, yaitu komposisi disusun spesifik untuk kondisi patologi tertentu. Selanjutnya, indikasi pemberian nutrisi enteral atau diet sonde, yaitu intake oral tak adekuat sejak 3 hari. Selanjutnya, intake oral kecil dari 50% dari kebutuhan sejak 7-10 hari, yaitu disfagia, enterocutaneous fistula, trauma berat sebelum dipindahkan ke intake oral, fascia bedah mulut, esofagus, lambung, saluran empedu, dan kolon. Selanjutnya, anoreksia dan depresi berat, luka bakar cukup luas, sepsis, kanker, pasien yang memerlukan perawatan lama habis operasi, beberapa infeksi usus, dan kebutuhan kalori ekstrim. Selanjutnya, lokasi pemberian nutrisi enteral melalui hidung, nasogaster, nasojejen, gaster atau lambung, gastrotomi, duodenostomi, dan jejunostomi, menggunakan selang dengan ukuran tertentu dari silikon poliuretane. Dan pemberian nutrisi enteral ini memiliki keuntungan. Yang pertama, fisiologis, makanan lewat GIT lebih efektif, berat badan cepat naik, komplikasi kurang, kalori tinggi bisa dicapai, teknik relatif mudah, dan biaya murah 10-20 kali lebih murah dari nutrisi parenteral. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pemberian nutrisi enteral. Yang pertama ini, jalur masuknya makanan bagaimana, ukuran pipa makanannya berapa, volume yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasiennya berapa, toleransi saluran cernanya bagaimana, dan kondisi klinis pasiennya bagaimana. Nutrisi parenteral adalah pemberian cairan steril yang mengandung bahan-bahan yang bergizi melalui jalur intravena, sentral, atau perifer dalam jangka waktu tertentu. Adapun indikasi dalam pemberian ini, yang pertama itu fungsi saluran cerna yang terganggu sehingga tidak dapat digunakan, dan yang kedua dalam kondisi malnutrisi atau dengan prognosis malnutrisi. Selanjutnya, jenis-jenis nutrisi parenteral. Ada terdapat 2 jenis. Yang pertama itu PPN atau Peripheral Parenteral Nutrition dan TPN Central Parenteral Nutrition. Ini adalah lokasi pemberian nutrisi parenteral. Selanjutnya, pada jenis-jenis formulanya. Yang pertama, karbohidrat. Contohnya dextrose 5%, 10%, tenofusinnya 500, dan triofusinnya 1000, dan lain-lain. Yang kedua, asam amino. Contohnya aminofusin 1600 dan intrafusin 10%. Pada lemaknya, contohnya intralipid 10% sampai 20%. Dan cairan elektrolitnya, contohnya intralit, tutolfisin, ringer, laktat, dan lain-lain. Adapun komplikasinya, yang pertama itu ada embolisme, pembekuan darah, misplacement, infeksi atau sepsis, flebitis, tisu injuri, desnutrisi, fungsi hati abnormal, elektrolit imbalas, batu empedu, hipo atau hiperglikemi, dan hipertriglyceridemia. Prosedur pemberian nutrisi enteral. Yang pertama, kita menyiapkan lingkungan. Selanjutnya, pasien atau keluarga diberi penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya, mencuci tangan. Selanjutnya, mengatur posisi pasien. Selanjutnya, dorong pasien untuk memantau pengalaman diri terhadap mual. Selanjutnya, dorong pasien untuk belajar strategi mengenai mual sendirinya. Selanjutnya, lakukan penilaian lengkap terhadap mual, termasuk frekuensi, durasi,
tingkat keparahan, dan faktor-faktor pencetus dengan menggunakan alat atau pengkajian seperti self-care journal, visual analog ACALES, timbangan analog visual, Duke descriptive scales, dan Rhodes Index of Nausea and Vomiting atau INF from 2. Selanjutnya, observasi tanda-tanda nonverbal dari ketidaknyamanan terutama pada bayi, anak-anak, dan orang-orang yang tidak mampu untuk berkomunikasi secara efektif seperti individu dengan penyakit Alzheimer. Selanjutnya, evaluasi pengalaman masa lalu individu terhadap mual, misalnya kehamilan atau mabuk darat. Selanjutnya, dapatkan riwayat lengkap perawatan sebelumnya. Selanjutnya, dapatkan riwayat diet pasien seperti makan, yang disukai dan yang tidak disukai, serta preferensi makanan terkait budayanya. Selanjutnya, evaluasi dampak dari pengalaman mual pada kualitas hidup, misalnya nafsu makan, aktivitas, prestasi kerja, tanggung jawab, peran, dan tidur. Selanjutnya, identifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan atau yang berkontribusi terhadap mual, misalnya obat-obatan dan prosedur. Selanjutnya, pastikan bahwa obat antiematik yang efektif diberikan untuk mencegah mual bila memungkinkan atau kecuali untuk mual yang berhubungan dengan kehamilan. Selanjutnya, kendalikan faktor-faktor lingkungan yang mungkin membangkitkan mual, misalnya bau yang tidak yang menyengat, suara, dan stimulus visual yang tidak menyenangkan. Selanjutnya, kurangi atau hilangkan faktor-faktor yang bersifat personal yang memicu atau meningkatkan mual atau kecemasan, takut, kelelahan, dan kurangnya pengetahuan. Selanjutnya, identifikasi strategi yang telah berhasil atau yang telah dilakukan dalam upaya mengurangi mual. Tunjukkan penerimaan diri terhadap mual dan berkolaborasi dengan pasien ketika memilih strategi pengendalian mual. Selanjutnya, pertimbangkan pengaruh budaya terhadap respon mual ketika mengimplementasikan intervensi. Selanjutnya, dorong pasien untuk tidak mentolerir mual tapi bersikap asertif dengan penyediaan layanan kesehatan dalam memperoleh bantuan farmakologi dan non-farmakologi. Selanjutnya, ajari penggunaan teknik non-farmakologi, misalnya biofeedback, hipnosis, relaksasi, imajinasi, terbimbing, terapi musik, distraksi, dan akupresur untuk mengatasi mual. Selanjutnya, dorong penggunaan teknik non-farmakologi sebelum mual meningkat atau terjadi, sebelum, selama, dan setelah kemoterapi, bersamaan dengan tindakan pengendalian mual lainnya. Selanjutnya, informasikan profesional perawatan kesehatan lainnya dan anggota keluarga dari setiap strategi non-farmakologi yang digunakan oleh pasien yang mual. Selanjutnya, tindakan istirahat dan tidur yang cukup untuk memfasilitasi pengurangan mual. Selanjutnya, lakukan kebersihan sesering mungkin untuk meningkatkan kenyamanan, kecuali hal ini merangsang mual. Nah, selanjutnya, instruksikan pasien mengenai diet tinggi karbohidrat dan rendah lemak yang sesuai. Selanjutnya, berikan cairan bening dingin yang bersih dan makanan yang tidak berbau dan tidak berwarna yang sesuai. Selanjutnya, monitor asupan makanan terhadap kandungan gizi dan kalori. Selanjutnya, timbang berat badan secara teratur. Selanjutnya, berikan informasi mengenai mual seperti penyebab mual dan berapa lama itu akan berlangsung. Selanjutnya, bantu untuk mencari dan memberikan dukungan emosional. Selanjutnya, monitor efek dari manajemen mual secara keseluruhan. Selanjutnya, hasilnya dicatat dalam catatan perawatan. Selanjutnya, merapikan pasien, membereskan alat, dan terakhir mencuci tangan.
Prosedur perawatan kateter pemberian nutrisi parenteral. Yang pertama, jelaskan prosedur pada pasien terlebih dahulu. Selanjutnya, mencuci tangan. Selanjutnya, gunakan cara aseptik dalam perawatan kateter. Selanjutnya, ganti balutan tiap 24-28 jam. Selanjutnya, ganti set infus maksimal 2 kali 24 jam. Selanjutnya, ganti posisi pemasangan infus maksimal 3 kali 24 jam per periper. Selanjutnya, perhatikan tanda flebitis, inflamasi, dan trombosis. Selanjutnya, jangan gunakan untuk pengambilan sampel darah dan pemberian obat. Selanjutnya, lakukan pemantauan selama pemberian nutrisi parenteral antara lain. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium seperti BUN, kreatinin, gula darah, elektrolit, dan Valhevar. Selanjutnya, timbang berat badan pasien. Selanjutnya, periksa reduksi urin. Selanjutnya, observasi jumlah cairan yang masuk dan keluar. Selanjutnya, cairan jangan digunakan lebih dari 24 jam. Selanjutnya, pemberian asam amino harus bersamaan dengan karbohidrat dengan harapan kalori yang dibutuhkan akan dipenuhi karbohidrat. Dan yang terakhir, cuci tangan setelah prosedur dilakukan dan dokumentasikan semuanya.